Shalom, selamat pagi, selamat Natal. Kami ucapkan bersama-sama buat para viewer GMC. Mari bersama-sama pagi hari ini, karena kita masih merasakan vibes Natal. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan juga boleh mendengarkan setiap nyanyian pujian kita. Mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja Bala surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Kami mau terus tetap bersuka cita karena Tuhan Yesus telah lahir bagi setiap kita. Dan mari bersama-sama terus kita benar-benar membawa hati kita lebih lagi, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah lahir, bukan hanya lahir secara fisik, tapi benar-benar Tuhan lahir dalam setiap kita. Dan biarlah kita dibaharui setiap harinya. Sama-sama katakan, demi kita ini Ia sudah lahir, peluk Dia dalam iman teguh. Cinta kasih-Nya patut kita balas. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhan. Sekali lagi sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Tuhanmu. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sungguh boleh lahir bagi setiap kami. Kalau kami boleh merayakan Natal, biarkan ini bukan hanya sekedar perayaan pesta Natal saja, tetapi kami benar-benar merayakan kedatangan-Mu di dalam setiap hidup kami, kedatangan-Mu di dalam setiap permasalahan kami, kedatangan-Mu di dalam setiap pergumulan kami, di dalam pengharapan kami. Bapa, biarlah Natal tahun ini benar-benar kami boleh merasakan sesuatu yang berbeda. Karena kami boleh tetap merasakan bahwa cinta Tuhan yang luar biasa. Kami boleh terus merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami memasuki akhir tahun ini Tuhan, 2025, begitu banyak perjuangan yang kami lalui,
Begitu banyak hal yang kami harus lakukan, yang harus kami lewati. Tapi kami percaya sampai dengan hari ini kami tetap boleh merasakan segala sesuatu yang kami lewati ini kami lalui bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari bersama-sama Bapak Ibu teman-teman semuanya, kita mau katakan terima kasih Tuhan. Kita mau terus ingat, karena sampai dengan tanggal 26 ini, sampai dengan hari ini, pagi hari ini, Tuhan tetap boleh mengizinkan setiap daripada kita boleh bangun pagi, kita tetap boleh menghirup nafas kehidupan ini. Kami boleh tetap merasakan kebaikan-kebaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, sungguh Engkau baik, sungguh Engkau Tuhan yang menyertai setiap kami. Oh terima kasih, kami boleh dalam keadaan yang sehat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Sekalipun mungkin ada yang sakit, kami tetap mau katakan terima kasih Tuhan. Karena dalam kondisi kami tidak berdaya, ketika kami sakit pagi hari ini, tangan Tuhan tetap boleh menyertai kami. Kami masih boleh berjumpa dengan keluarga kami, berjumpa dengan teman-teman kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga yang sedang liburan, kami juga tetap mengucap syukur kepadamu, karena kami boleh pergi liburan bersama dengan keluarga kami. Walaupun juga kami yang tetap di Surabaya atau tetap di kota kami, terima kasih Tuhan. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan sampai akhir tahun ini. Biarlah hari-hari esok pun kami juga boleh tetap merasakan pengharapan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari terus kita bersyukur di hadapan Tuhan. Ambil waktu yang terbaik dan kita sama-sama memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Berikan nyanyianmu yang terbaik. Thank you Yesus. Thank you Yesus. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Sungguh kami percaya Tuhan, ku percaya padamu, rancanganmu sempurna. Dalam pengharapan ada kemenangan, ada keselamatan. Dalam setiap pengharapan kami, kami percaya ada kemenangan Tuhan. Ada kemenangan, ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan selalu mendatangkan rancangan yang terbaik. Setiap pikiran kami, mungkin rancangan-rancangan kami, biarlah kami mau satukan terus dengan rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu itulah rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah harapan kami. Tuhan, Kaulah harapan di dalam hidupku. Ku percaya padamu, rancangan
kemenangan, ada keselamatan. Dalam pengharapan sungguh ada kemenangan, amin. Ada keselamatan. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja. Amin, oh amin Tuhan. Untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Mari terus nyatakan, sungguh kita punya Allah yang setia. Kuasanya boleh turut bekerja bagi setiap kita, hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anaknya. Untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kami mau nyatakan, Kau Allah yang setia, kuasa-Mu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Kau Allah yang setia. Kami angkat tangan kami bagi-Mu Tuhan Yesus, karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Setiap kehidupan kami Tuhan sudah tuliskan dalam kitab kehidupan. Kebaikan bagiku, rancangan-Mu sempurna. Untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Rancangan-Mu sempurna. Untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Rancangan-Mu yang sempurna, rancangan-Mu yang terbaik, yang Kau nyatakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, sudah Kau tuliskan dalam kitab kehidupan-Mu. Setiap kami anak-anak-Mu, rancangan yang terbaik, planning ke depan yang terbaik, rencana Tuhan yang terbaik telah tertuliskan. Sungguh yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selalu Kau berikan yang terbaik. Kami berikan syukur kami berikan pujian kami, sebab kami tahu Tuhanku yang luar biasa. Ku
percaya hanya padamu, sebab Engkau tak pernah tinggalkan kami. Engkau yang berjalan menyertai setiap kami, bahkan Kau gandeng setiap kami, bawa kami dalam setiap rencana-rencana-Mu. Terima kasih. Mari bersyukur, mari terus nyatakan syukur hanya bagi Yesus, sebab Dia sudah berikan yang terbaik bagi kita. Sampai dengan hari ini, sampai menjelang akhir tahun ini, Tuhan terus bekerja menata setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, lika-liku hidupku selalu Tuhan yang paling tahu. Terima kasih. Dalam setiap langkah hidupku tak ada yang tersembunyi bagimu. Dalam setiap kedalaman hati kami, hanya Tuhan yang paling tahu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang setia. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Mari terus bersyukur, mari terus bersyukur. Mungkin yang tidak bisa bernyanyi, nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh menyertai setiap kami. Tuhan boleh ada terus bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami boleh terus merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam kejatuhan kami, di dalam keterpurukan kami, Tuhan Kau selalu hadir bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang tarik tangan kami ketika kami jatuh. Tuhan yang bopong kami, Tuhan yang angkat kami, Tuhan yang gendong kami untuk kami kembali. Terima kasih Tuhan. Terus nyatakan syukur-Mu, terus nyatakan syukur-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nyatakan bahwa Dia sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Teramat baik bagi kami, bagiku, bagi keluarga kami. Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih Tuhan. Sekalipun mungkin kami hari ini berat Tuhan untuk mengucap syukur, tapi kami tahu Tuhan itu sungguh baik. Kami percaya setiap jalan hidup kami Tuhan sudah benar-benar tuliskan dalam kitab kehidupan. Tuhan sendiri yang boleh terus menggandeng kami. Mungkin kami ada yang tidak menyadari kalau Tuhan itu selalu ada di depan, di samping, bahkan di belakang, bahkan juga memeluk kami saat ini. Tapi tetap nyatakan syukur. Karena kita boleh ada hari ini, pagi hari ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Kalau kita boleh melewati semua rangkaian peristiwa kehidupan kita, mungkin bahkan kesulitan-kesulitan selama tahun ini, tapi tetap kita boleh berdiri tegak hari ini, itu semua karena cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Mari nyatakan, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan, amin, perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Terus puji Dia. Sekarang ku memujimu, Allah yang setia. Yes, kami punya Allah yang setia. Amin. Kau tidak pernah tinggalkan kami sendirian, Tuhan. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memujimu, sekarang ku memujimu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Lebih semangat lagi kita mau nyatakan bahwa Engkau Allah kami. Aku memujimu, Engkau Allah yang setia, Tuhan, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tanganmu. Sekarang ku menyembahmu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu. Hati kami terus mau meninggikan Engkau lebih dan lebih lagi. Tinggikan dirimu, hanya Kau yang sanggup, Tuhan, mengatasi segala perkara dalam kehidupan kami. Biarlah kebesaran-Mu kami mau terus nyatakan dalam setiap pujian kami. Mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Biarlah kemuliaan-Mu, Tuhan, dinyatakan. Kemuliaan-Mu, Tuhan, mengatasi bumi. Mari tinggikan Dia. Kami angkat suara kami angkat tangan kami, Tuhan, menyembah-Mu lebih dan lebih lagi. Sebab kebesaran-Mu, hanya Kau yang sanggup, Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu,
Engkau sanggup meredakan setiap badai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang sanggup meredakan setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tinggikan Engkau, dirimu mengatasi langit. Biarlah kemuliaan-Mu kami menyembah-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Langit, kami percaya kebesaran-Mu Tuhan. Yes, hanya kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Percaya kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kami satukan hati, kami nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu Tuhan kebesaran-Mu yang sanggup mengatasi segala persoalan hidup kami. Thank you Jesus, thank you Jesus. Kami bawa terus hati kami Tuhan, hati yang menyembah, hati yang penuh pengharapan hanya kepadamu, hati yang limpah dengan syukur. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Biarkan kami terus bawa hati kami yang bersimpuh di bawah kaki-Mu. Kami yang mungkin tidak berdaya Tuhan tanpa Engkau. Kami yang bukan apa-apa tanpa Engkau. Kalaupun kami boleh melewati semuanya, kami boleh melakukan semuanya itu. Tapi kami tahu itu semua datangnya daripada-Mu. Kami dimampukan, kami diberikan kekuatan untuk boleh melalui, kami boleh melakukan segala hal. Thank you Jesus, thank you Jesus. Hati kami terus limpah dengan syukur, hati kami limpah pujian hanya bagi-Mu. Segala kemuliaan, segala penghormatan, segala rasa kagum kami hanya kepada-Mu Yesus. Sebab Engkau yang sanggup lakukan segala hal. Hanya Engkau Yesus, satu-satunya yang kami sembah. Hanya Engkau Yesus. Oh
Ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu. Kami mau menikmati hadir-Mu Tuhan. Karena kami tahu di situ ada kedamaian, di situ ada kekuatan yang baru, di situ ada sukacita yang luar biasa. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku datang padamu, ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu. Mari terus rasakan hadirat Tuhan. Menikmati Kau. Terus rasakan kasih Tuhan saat ini. Ada kekuatan, ada kedamaian. Sekalipun kita masih terus dalam permasalahan, hadirat-Nya boleh benar-benar menguatkan kita. Yes Tuhan. Ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkan kami. Yesus, Engkau yang ku sembah. Mari sembah Dia. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan hadirat-Mu. Menikmati Kau Tuhan, ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah. Kami mau terus rasakan jamahan-Mu Tuhan Yesus. Mari Engkau jamah kami saat ini yang letih lesu. Engkau yang jamah kami saat kami tak berdaya. Engkau jamah kami Tuhan, Engkau jamah kami. Yesus, Engkau yang ku sembah. Ku sembah Engkau Tuhan. Sujud menyembah. Mari terus rasakan hadirat-Nya. Menikmati Kau Tuhan, ada kekuatan, ada kedamaian. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja memulihkan setiap kami. Amin. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu, kuasa-Mu bekerja memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kami percaya kuasa-Mu bekerja memulihkan setiap kami. Yesus, Engkau yang ku sembah. Kuasa-Mu yang bekerja
hatiku saat ini, mulutku menyembahmu Tuhan. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang disembah. Mari terus sembah Dia. Ya la 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 la. Engkau yang disembah, Engkaulah yang berkuasa. Ya Ranama ya Rasul. Shikiara wala 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 wala. Shikinara wala 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 ya la 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 la. Shikiara wala 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 wala. Kinara bayara bayara so. Shikiara balala bara bara se. Shikiara nama ra 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 ra. Kami sembah Engkau lebih dan lebih lagi. Hanya Kau yang kuandalkan, satu-satunya Yesus, satu-satunya hanya Engkau di hidupku. Hiara nama ya rase, shikiara la 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 la. Inama nama ya raso, shikiara la 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 ya rase. Shikiara wala 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 wala. Shikara pakara payara para. Shikiara pakara para para para. Shikara pala pala. Shikara pakara para. Shikenara pala para. Hai kamu anakku yang letih lesu, yang tidak berdaya saat ini. Mari bangkit. Mari bangun anakku. Karena aku Allah Tuhanmu yang sudah lahir dan aku tinggal di dalammu. Shikara pakara payara marama shikara pala pala pala. Shikara pakara payara shikara. Shikara pakara. Shikara pala 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 pala. Shikara pala. Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau sudah kembali mau terlahir ke dalam hati kami. Ke dalam hati kami yang merupakan tempat yang sebenarnya tidak layak ini. Namun Engkau terus mau datang ke dalam kehidupan kami. Sekalipun kami yang penuh dosa ini Tuhan, Engkau terus mau membersamai kami dalam setiap tantangan kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan dengan kelahiran-Mu, dengan cahaya yang Kau pancarkan di masa Natal ini, akan terus menguatkan kami, untuk kami boleh terus berjalan bersama dengan Engkau. Kami tahu Tuhan, untuk kami memulai, itu akan sangat jauh lebih mudah daripada kami akan bertahan sampai akhir. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami berjalan seorang diri. Engkau terus akan menyertai kami, dan Engkau juga terus akan bersama-sama dengan kami. Kalau sebentar lagi Tuhan kami sama-sama mau merenungkan mengenai bagaimana kami bisa bertahan sampai akhir. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang Kau utus, yang juga akan memberikan pemahaman bagi setiap kami masing-masing pribadi. Bahkan ketika renungan ini pun sudah selesai, kami percaya Roh Kudus tidak akan selesai bekerja dan akan terus memberikan pemahaman melalui setiap peristiwa kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan pada setiap kami, dan kami siap untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom saudara, selamat Natal, Merry Christmas 2025, dan tentu saja mari kita sambut dengan sukacita momen Natal ini ya. Bukan hanya secara simbolis, kita mungkin
sebagai umat Katolik ya, karena kemarin di sosmed sempat banyak heboh ya. Kalau umat Katolik tidak merayakan Natal sebelum tanggal 25 Desember, jadi ketika selesai misa Natal kayaknya langsung boleh kita bagi-bagi kado, boleh kita makan-makan acara Natal dan lain sebagainya. Bukan hanya itu ya saudara ya, tetapi bagaimana yang paling penting apakah kita sungguh-sungguh bisa menerima ya, kita sungguh-sungguh bisa menerima Tuhan di dalam hati kita. Kita sungguh-sungguh bisa menerima Tuhan di dalam hidup kita sehingga cahaya Natal, damai Natal ini bisa terus menguatkan kita untuk kita bisa bertahan sampai akhir. Bertahan sampai akhir akan menjadi tema kita pada pagi hari ini, renungan kita pada pagi hari ini, dan renungan ini akan kita ambil dari Injil, ya bacaan Injil dari hari Jumat ini tanggal 26 Desember 2025, yaitu kita ambil 2 ayat saudara ya. Jadi dari Matius 10:21 sampai dengan 22 ya. Matius 10 ayat 21 sampai dengan 22. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi saudara, kita hari ini berbicara tentang bertahan sampai akhir. Merayakan apa sih hari ini? Jadi hari ini tanggal 26 Desember ini saudara merayakan adalah hari pesta Santo Stefanus sebagai martir pertama. Ya, jadi martir pertama di Gereja Katolik adalah Santo Stefanus. Ya, ia tetap bertahan sampai akhir. Jadi saudara bisa lihat di bacaannya yang pertama, ya itu dikatakan di sana diceritakan bagaimana Santo Stefanus dirajam, diseret, ya kemudian dia masih di akhir-akhir, dia masih berkata bahwa Tuhan terimalah rohku. Jadi saudara, dia tetap bersaksi tentang Tuhan dan kesaksiannya tentang Tuhan yang penuh hikmat dari Roh Kudus inilah yang membuat orang-orang itu marah. Nah saudara, kalau zaman itu Santo Stefanus diseret kemudian sampai harus dirajam karena banyak orang yang tidak mau menerima Tuhan, ya, tidak mau menerima Kristus. Saudara, di masa-masa seperti ini kita juga punya tantangan. Walaupun tantangan kita itu berbeda, ya, tapi kita juga punya tantangan kita tersendiri. Nah, tantangan kita terbesar seringkali dimulai dari keluarga. Seperti di awal ayat 21 mengatakan bahwa orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Ya, dibunuh kalau pada zaman Santo Stefanus beneran dibunuh secara fisik ya. Tapi kalau ini mungkin seringkali kita sering dibunuh secara mental, ya, sering dibunuh secara mental atau mungkin kita dihambat untuk melakukan pelayanan. Nah, seringkali tantangan terbesar kita adalah dari dalam keluarga kita sendiri kalau kita mau melayani, ya. Apalagi saudara, tentu saja keluarga adalah tempat di mana kita itu menjadi diri kita sendiri, ya, dan seringkali kita itu lepas kontrol atau mungkin kita juga namanya orang tua yang biasanya mungkin saat pelayanan baik bisa jadi karena lelah, ketika kondisi tubuhnya lelah itu lepas kontrol, marah, emosinya memuncak seperti itu saudara ya. Kemungkinan juga mungkin beberapa orang yang mungkin di luaran itu kelihatan baik, bisa jadi karena di rumah menjadi dirinya sendiri dan masih dalam proses ya. Maka dari itu seringkali menjadi sesuatu yang yang menjadi beban juga. Ya, jadi buat saudara-saudara hari ini mungkin yang setia melayani, ya, yang setia melayani, kemudian yang masih bergabung dalam komunitas, kita terus minta kekuatan sama Tuhan. Kalau mungkin kita masih belum bisa sepenuhnya menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Mungkin kita ketika pelayanan pastinya kita kelihatan baik. Gak mungkin ketika kelihatan jelek di saat pelayanan. Tapi sebagai manusia pasti kita punya kelemahan. Pasti kita punya momen-momen di mana kita ini rapuh, tidak bisa menahan kelelahan, tidak bisa menahan kedagingan, tidak bisa menahan amarah misalkan ya. Nah itu adalah momen-momen di mana kita harus terus minta kekuatan sama Tuhan. Nah saudara, saya juga cukup tertegur ya, beberapa saat yang lalu saya mendengarkan sebuah cerita ya. Sebuah cerita tentang seorang anak dari pelayan Tuhan ya. Jadi ada anak dari seorang pelayan Tuhan
yang waktu itu mendengarkan papanya ini sedang melayani pelayanan kepada banyak orang dan begitu baik, teramat baik ya. Benar-benar pelayanannya itu sangat mengena kepada hati setiap orang. Kemudian anak ini selesai acara pelayanan tersebut, anak ini mau pulang bersama dengan ayahnya dan anak ini tiba-tiba berkata sama papanya ini, sama ayahnya, "Papa, kayaknya mulai malam ini saya mau nginep di gereja aja." Loh, kenapa? Karena papanya tanya, "Kenapa kok kamu mau nginep di gereja?" Dan si anaknya jawab, "Karena papa yang di rumah berbeda dengan papa yang di gereja. Karena papa yang di rumah suka marah, tapi papa yang di gereja seperti Tuhan bagi orang-orang. Aku kepengen merasakan sebagai anak papa yang disayang oleh papanya, bukan dimarah-marahin terus." Saudara, cerita ini mungkin terlihat lucu, tapi bagi saya yang saya juga termasuk sering marahin anak, ini menjadi satu pengingat yang cukup menyentuh ya saudara ya. Saya cuma berpikir mungkin anak saya masih usia 6 tahun yang belum sampai mungkin bisa berpikir seperti itu. Tapi saya berpikir ini menjadi satu pengingat keras, menjadi satu tamparan keras sebelum tamparan itu benar-benar mendarat di wajah saya. Ketika mendengar ada sebuah cerita yang ini mungkin menampar bagi ayah tersebut, bagi saya menjadi pengingat. Bagaimana ketika kita ini melayani di luaran sana, jangan sampai di dalam keluarga sendiri malah kita tidak bisa bersikap dengan baik. Kemarin juga tidak lama berselang ada salah satu saudara saya yang juga upload story, ya, upload story. Kemudian di sana dikatakan bahwa jadi upload story-nya itu dia merepost story dari suatu akun Instagram gitu ya, di-upload dan di sana ditunjukkan ada botol-botol alkohol. Nah, di dalam dan dikatakan di sana adalah dituliskan ya di sana ceritanya kata-katanya seperti ini, bahwa persaudaraan tidak selalu kita dapatkan di gereja. Tapi logo-logonya adalah botol-botol alkohol dengan lampunya backgroundnya itu bokeh lampu-lampu seperti di dunia malam, seperti itu saudara. Nah, dan kemudian ada kata-kata seperti ini bahwa tentu saja karena mereka hanya baik pada Tuhannya, tapi bukan pada sesamanya. Hal ini jujur juga mengingatkan saya bahwa seringkali orang-orang yang yang menjadi batu sandungan untuk orang mau mengenal Tuhan lebih dekat lagi, itu adalah seringkali malah para pelayan-pelayan Tuhan ini yang kelihatannya baik, yang kelihatannya suci, orang-orang yang berkomunitas ini ngomongnya Tuhan-Tuhan, tapi kelakuannya tidak selalu seperti itu. Nah saudara, ini juga yang akhirnya membuat banyak terjadi pertentangan di keluarga. Ketika seorang anak yang mungkin baru masuk komunitas dan ternyata kehidupannya itu mulai diubahkan oleh Tuhan, ya, yang ternyata kehidupannya mulai pelan-pelan itu diubahkan oleh Tuhan, pelan-pelan terjadi perbaikan. Tetapi ketika di rumah tidak terjadi perbaikan yang dirasakan oleh orang tuanya, yang ada malah anaknya ini sering keluar rumah, pulangnya malam mungkin, kalau diingatkan marah-marah, tidak terjadi perbaikan apapun. Nah ini yang bisa menghambat untuk orang mengenal Tuhan. Maka dari itu saudara, tentu saja kita punya tantangan, tentu saja kita punya permasalahan saudara. Ya, dan jadi banyak sekali ketika kita masuk ke dalam komunitas juga, mungkin kita pelayanan, ya seringkali orang-orang di sekitar kita itu malah merasakan kita ini kaya akan tuntutan, tapi miskin akan teladan. Dan ini yang menjadi penghambat dan ini yang menjadi burden bagi kita juga sebagai pelayan Tuhan. Tapi tentu saja apapun yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Itu yang saudara perlu ingat, saudara dan saya perlu ingat bahwa apa yang kita lakukan tidak akan ada yang pernah sia-sia, karena Tuhan akan selalu menggunakan segalanya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Selama kita mengasihi Dia, mungkin karakter kita sesungguhnya di awal masih kelihatan, percayalah bahwa Tuhan akan mengubahkan. Saudara, manusia sulit untuk berubah, tapi hanya Tuhan yang bisa mengubahkan hati kita. Banyak orang yang mungkin mereka tidak bisa tahan emosinya, mungkin mereka tidak bisa berubah, tapi kalau Tuhan yang sudah menjamah, tidak akan ada yang bisa melawannya. Manusia itu akan diubahkan. Orang yang dulunya mungkin masa lalunya begitu kelam, tapi perlahan-lahan terjadi perbaikan. Saudara, ada satu kisah, ya. Jadi kalau mungkin hari ini saudara menghadapi suatu tantangan dalam ikut Tuhan, saudara mungkin merasakan pertentangan di keluarga dalam melayani Tuhan. Saudara, ada sebuah cerita yang menginspirasi saya ya, tentang bertahan sampai akhir.
cerita ini tentang tentang seorang artis yang dari sebuah film yang banyak ditolak oleh orang, tapi akhirnya artis ini mendunia berkat sebuah film ini. Mungkin kalau kalian saudara-saudara ada yang masih Gen Z ya, atau mungkin generasi Alpha pasti nggak kenal. Tapi artis ini namanya Julia Roberts, tahu ya? Ya, yang tahu-tahu berarti tahu umurnya berapa gitu ya. Nah, tapi kalau yang sudah mulai kelahiran 2000 ke bawah biasanya sudah nggak tahu siapa itu Julia Roberts. Tetapi melalui sebuah film yaitu Pretty Woman, ya Pretty Woman. Ini adalah sebuah film yang sangat kontroversial. Naskahnya itu tentang tentang sesuatu yang kontroversial saat itu. Dan kemudian Julia Roberts ini ikut castingnya, di mana artis-artis papan atas tidak ada yang mau yang ditawari itu pada menolak. Ya, artis-artis papan atas yang ditawarkan peran itu menolak karena memang takut image-nya jelek, karena ya itu tadi ya, dialog-dialognya itu kontroversial. Nah, saudara, pada akhirnya Julia Roberts ini terpilih bukan karena dia pilihan pertama, bukan karena dia pilihan kedua, bukan karena dia pilihan ketiga, tapi dialah satu-satunya pilihan yang tersisa. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada sebuah frase yang berkata tentang last man standing. Jadi ada quotes dari Julia Roberts, saudara. Dia berkata bahwa I didn't quit, I stayed when others walk away. Yang artinya dalam bahasa Indonesia, saya hanya melakukan satu hal, yaitu saya tidak pergi saat orang lain pergi. Saudara, ini sungguh-sungguh menginspirasi saya dalam dan singkat cerita ya, dari kisah Pretty Woman ini akhirnya banyak sekali penghargaan si Julia Roberts yang berawal dari bukan siapa-siapa, tidak punya koneksi, tidak punya jaminan, tapi dia langsung melejit menjadi artis papan atas ya, tawaran filmnya langsung banyak, kemudian award seperti piala Oscar dan lain sebagainya itu jadi banyak dia dapatkan karena satu peran ini. Dan dia berkata, kelebihan saya cuma satu, saya bisa bertahan sampai akhir. Saudara, kalau hari ini setiap kita punya banyak tantangan, kalau hari ini setiap kita punya banyak permasalahan dalam kita ikut Tuhan, dalam mungkin kita mau datang ke dalam pertemuan sel, mau datang ke persekutuan doa, kita punya banyak tantangan. Seringkali tantangan itu dari dalam, dari keluarga kita, dari orang-orang terkasih kita, sambil kita mungkin introspeksi, mungkin seperti yang tadi renungan di awal, bahwa mungkin kita juga belum bisa menunjukkan kepada mereka bahwa belum bisa membuat mereka merasakan Tuhan dari kehadiran kita, tapi sambil kita diubahkan oleh Tuhan, tetaplah setia, tetaplah bersabar, tidak akan ada yang pernah sia-sia, saudara. Saya di dalam komunitas kami, karena belakangan ini terlibat dalam pelayanan lebih lagi, kemudian banyak bertemu dengan para senior-senior, pasutri-pasutri yang sudah berusia, yang sudah masuk ke dalam komunitas juga sudah belasan tahun, puluhan tahun. Mereka selalu berkata, percayalah, kamu ikut Tuhan tidak akan sia-sia. Mungkin hari ini kamu belum rasakan, tapi kamu percaya ketika nanti kamu lihat, kamu akan berkata Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kapan taunya? Sekarang. Kapan sekarangnya? Nanti mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Belasan tahun lagi, puluhan tahun lagi, ikut Tuhan tidak pernah sia-sia. Mungkin hari ini setiap hari Senin, kami komunitas sel setiap hari Senin, kami mungkin ada rasa kadang hujan, kadang capek, kita mau datang sel, tapi ketika kita mau komitmen itu tidak akan ada yang sia-sia. Ketika hari Jumat itu sudah masuk weekend, banyak acara, tapi kami mau tetap berkomitmen untuk mau datang ke persekutuan doa Domus Glorie dalam komunitas kami, tidak akan ada yang sia-sia. Ketika melayani, saat ini mungkin tampaknya sia-sia, tapi percayalah, tidak akan ada yang sia-sia. Saudara, tantangan kita hari ini adalah bagaimana untuk kita tetap mengasihi walaupun dijauhi. Mungkin kita tetap menghormati walau kita tak dimengerti. Dan bagaimana kita tetap setia walaupun tampak sia-sia. Saudara, ketika kita merasa sulit hari ini dan kita merasa bahwa kita tidak mungkin mengatasi segala kelemahan kita, saudara,
lagu penyembahan tadi, sungguh-sungguh. Di bait yang kedua dari refren mengingatkan kita, yang perlu kita lakukan adalah datang sujud menyembah, karena Tuhan yang akan menjamah dan memulihkan kita. Dan di sanalah ketika kita menyembah Tuhan, perubahan itu terjadi. Saudara, saya sudah merasakannya. Tinggal giliran Anda, saudara, yang mungkin hari ini belum merasakan jamahan Tuhan, bahwa Tuhan mampu mengubahkan kita. Dari yang mungkin kita sebelumnya seperti apa, bisa berubah 180 derajat, ataupun mungkin belum 180 derajat, mungkin untuk bergeser 5 derajat aja bagi kita sesuatu yang mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan bekerja dan menjamah, perubahan itu bisa terjadi. Ku datang sujud menyembah, ku rasakan jamahan-Mu, kuasa-Mu bekerja, memulihkanku. Yesus, Engkau yang ku sembah. Sekali lagi, ku datang sujud. Dengan kita datang sujud menyembah Tuhan, dengan kita datang untuk memuji Dia, kita akan merasakan bagaimana jamahan Tuhan itu nyata dalam hidup kita, saudara. Dan ketika Tuhan menjamah kita, kita akan rasakan jamahan Tuhan itu sungguh ada ketika kita menyembah Tuhan. Dan itu yang akan terjadi pada kita, walaupun kita adalah manusia yang penuh dosa, walaupun kita adalah manusia yang penuh dengan kelemahan, sama seperti wanita yang datang mengurapi Yesus, yang dengan segala macam kelemahannya, yang sudah dibebaskan dari 7 macam dosa, 7 macam iblis. Tapi ketika dia mau datang untuk menyembah Tuhan, saudara, pemulihan itu akan ada. Dan Tuhan yang akan membersamai kita, Tuhan yang akan membuat kita teguh, bertahan setia sampai akhir. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Mungkin kita saat ini seperti wanita itu, saudara. Demikian hidupku mau mengasihi. Selama kita sungguh-sungguh punya motif yang mau mengasihi Yesus, karena Yesus sendiri yang sudah terlebih dahulu baik pada kita. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita resapi kata-kata sampai akhir kita menutup mata. Kita katakan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus, kita mau setia dan kita mau percaya bahwa janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Saudara, saat ini saya mau ajak saudara untuk berdoa bersama. Mungkin saudara hari ini masih punya pergumulan yang belum selesai, jawaban doa yang belum dijawab, doa-doa yang belum dijawab, dan janji Tuhan yang mungkin kita rasakan belum digenapi dalam hidup kita. Saudara, saat ini saya mau ajak saudara untuk mari kita pegang dada kita saat ini. Kita rasakan adanya detak jantung kita saat ini. Ini adalah tanda awal bahwa janji Tuhan tetap digenapi. Walaupun kondisi kita saat ini mungkin ada yang sudah mulai membaik, ada yang belum baik-baik saja, ada juga yang mungkin dalam kondisi yang baik-baik saja karena terlalu baiknya sampai bingung apa yang harus disyukuri. Saudara, mari kita rasakan bahwa apapun itu Tuhan tetap baik. Detak jantung yang engkau rasakan saat ini ada di dada kirimu ini, saudara, bisa sewaktu-waktu Tuhan ambil.
Betapa banyak orang yang tiba-tiba tertidur dan tidak bangun kembali. Tapi kalau hari ini Tuhan masih berikan engkau kesempatan untuk melihat dunia, Tuhan masih berikan engkau kesempatan untuk bersama dengan orang-orang yang kau kasihi, itu adalah kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kau punya pekerjaan usahamu saat ini, itu adalah karena kebaikan Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan ada orang tuamu, ada pasanganmu, ada anak-anakmu yang bersama dengan engkau, itu karena kebaikan Tuhan. Saudara, saya mau ajak saat ini, saya mau berdoa untuk setiap kita yang saat ini mengalami pergumulan, mengalami kesulitan untuk kita tetap setia bersama dengan Tuhan. Entah karena himpitan keadaan, karena himpitan pekerjaan, ekonomi, keluarga, atau bahkan orang-orang yang lebih berkuasa daripada kita, yang menekan kita untuk membuat kita tidak bisa mendekat pada Tuhan. Saudara, saat ini angkat tanganmu, dimanapun kau berada saat ini, buka tanganmu lebar-lebar. Membuka tangan ini, mengangkat tangan ini adalah tanda bahwa engkau tidak sanggup. Dan percayalah, ketika kita buka tangan, ketika kita angkat tangan, Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk menurunkan setiap bantuan apapun yang kita perlukan saat ini. Ya Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang terbuka ini Tuhan. Untuk setiap anak-anakmu yang saat ini punya pergumulan, yang saat ini ingin tetap setia sampai akhir, yang ingin tetap mengasihi engkau Tuhan. Namun karena himpitan keadaan, ekonomi, sosial, keluarga, apapun itu Tuhan, himpitan dunia membuat mereka sulit untuk setia, untuk membuat waktu mereka sulit, membuat keadaan mereka sulit. Tuhan, saat ini kami mau berdoa. Engkau lihat setiap tangan-tangan yang terangkat, tangan-tangan yang terbuka. Engkau tahu Tuhan, bukan hanya tahu tapi Engkau juga mengenal pribadi setiap kami. Engkau tahu setiap keresahan kami, setiap kesulitan kami. Engkau tahu dalam lubuk hati kami Tuhan, bahwa kami sungguh mengasihi Engkau dan kami ingin tetap setia kepada Engkau. Kalau enggak mungkin kami akan datang ke GMJ pada pagi hari ini Tuhan. Kami tahu, Engkau tahu bahwa kami sungguh mengasihi Engkau dan kami ingin setia kepadamu. Kami mau persembahkan Tuhan saat ini setiap kesulitan kami, setiap permasalahan kami, setiap pergumulan kami. Kami percaya kalau kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu, Engkau yang akan bantu kami. Kami mau tetap lakukan yang terbaik apapun yang kami bisa. Dan kami percaya penghalang-penghalang ini akan Engkau singkirkan. Karena kami percaya Engkau ingin kami untuk lebih dan lebih lagi dekat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami berdoa juga untuk saat ini teman-teman yang mungkin sedang bermasalah dengan keluarganya. Mungkin entah mereka yang mungkin dihalangi untuk ikut komunitas atau dihalangi untuk pelayanan. Karena mungkin ada 1 dan 2 hal yang mungkin berbeda-beda pada setiap keluarga. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, supaya Engkau yang singkirkan segala macam penghalang itu. Dan mungkin untuk teman-teman yang terhalangi karena kesibukan, karena mungkin tuntutan pekerjaan, faktor ekonomi, faktor tanggung jawab apapun itu Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan yang sediakan waktu. Walaupun kami tahu waktu kami 24 jam dan kami tidak mungkin untuk menambahkan waktu kami, namun Engkau adalah pencipta segala waktu. Engkau adalah yang bisa mengcover waktu-waktu tersembunyi yang mungkin tidak kami sadari, dan Engkau yang bisa menyediakan bagi kami waktu untuk kami boleh semakin mendekat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh mau setia sampai akhir. Kami sungguh mau sampai kami menutup mata kami tetap setia kepada Engkau. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani-Mu. Benar Tuhan, kami mau belajar untuk tetap setia karena kami punya Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Sampai akhir hidup kami, sampai kami akhir menutup mata kami.
Biarkan kami belajar bagaimana kami boleh taat dan setia hanya kepadamu. Di dalam setiap pergumulan hidup kami, dalam setiap peristiwa kehidupan kami, baik itu dalam kondisi yang baik atau maupun yang tidak, kami belajar untuk setia karena Tuhan kami setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami boleh selesai berdoa, kami boleh selesai memuji dan menyembah-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan terus bekerja dalam kehidupan kami untuk selalu mengingatkan kami, untuk kami boleh setiap harinya bagaimana kami belajar mengandalkan Engkau, kami belajar bagaimana kami hidup di dalam kasih Tuhan. Inilah setiap doa kami Tuhan pagi hari ini. Biarlah Tuhan selalu memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah keseluruhan hari kami juga mau persembahkan hanya di dalam kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya para viewer GMJ. Selamat Natal dan Tuhan Yesus memberkati.